Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta, tanggal 1 Agustus tahun 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Kiai Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Sirat Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah Jandaha. Abdullah lah juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik ajengan Penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta, dengan bermaksud mengajar agama. Pada tahun 1909 Kiai Dahlan masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar Kiai Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 atau 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan Muhammadiyah dan membangun masyarakat Islam. Di bidang organisasi, pada tahun 1918, beliau membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah, yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini, karena menyadari pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Sementara untuk pemuda, Kiai Dahlan membentuk pandu sekarang dikenal dengan nama Pramuka, dengan nama Hizbul Watan disingkat HW. Di sana para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Watan ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam, mirip pramuka zaman sekarang. Kiai Dahlan menimba berbagai bidang ilmu dari banyak kiai, antara lain Kiai Haji Muhammad Soleh Darat di bidang ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu saraf tata bahasa Arab, Kiai Haji
Raden Dahlan di bidang ilmu falak astronomi. Kiai Mahfuz Tremas dan Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis. Syekh Amin dan Sayyid Bakri di bidang ilmu Al-Quran. Serta Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun-racun binatang. Pada usia 66 tahun. Tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan maka negara menganugerahkan beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961. Tegel tanggal 27 Desember tahun 1961. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada salah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.